Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nawal Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah teknik presentasi dengan membawakan penjelasan kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Sejarah berdirinya FPI. Setelah Soeharto resmi dilantik sebagai presiden, ia secara bertahap melakukan proses marginalisasi terhadap kekuatan politik Islam. Reformasi 1998 menandai berakhirnya masa Orde Baru yang otoriter. Iklim politik yang baru ini memungkinkan masyarakat untuk beraspirasi secara lebih leluasa. Muncullah berbagai partai dan organisasi massa termasuk Front Pembela Islam. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 atau 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. FPI merupakan komunitas yang menjadi salah satu elemen anggota PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa. PAM Swakarsa dibentuk untuk membantu TNI menyukseskan sidang istimewa MPR pada November 1998. Terus ada kontroversi FPI sebagai sebuah ormas. Sepak terjang organisasi yang dipimpin Rizik Syihab ini sepertinya akan terhenti, sebab pemerintah secara resmi telah melarang semua aktivitas FPI pada Rabu 30 Desember 2020 lalu, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Posisi FPI yang berseberangan dengan pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah dengan mengkaji SKT FPI sebenarnya tidak biasa jika dibandingkan dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dibubarkan pada 2017. FPI berbeda dengan HTI, salah satunya adalah tidak adanya ideologi Pancasila dalam AD atau ART FPI. FPI masih bisa diselamatkan dengan membuat surat di atas materai bersumpah setia kepada Pancasila dan NKRI. Di sini ada momen kepulangan Rizik Syihab, timbul kegaduhan. Setelah 3 tahun lebih hidup di Arab Saudi, pentolan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dijadwalkan pulang pada Selasa 10 November 2020. Para pendukungnya akan menjemput dan mengantarkan Rizik Syihab pulang ke kediamannya di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, yang juga menjadi markas FPI. Kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi mengundang kerumunan massa di tengah pandemi virus corona. Di Bandara Soekarno-Hatta, Rizik disambut ribuan orang simpatisan dan pendukung. Ketika hendak keluar dan menaiki mobil, aksi saling dorong-mendorong situasi sempat ricuh. Masa berebut bersalaman dengan pentolan FPI itu. Imbasnya sejumlah fasilitas pendukung di Terminal 3 Bandara rusak. Ini baru permulaan kerumunan massa setelah muncul di setiap kegiatan yang dihadiri oleh Rizik Syihab. Di sini ada peristiwa kilometer 50 FPI versus polisi. Konstruksi bentrok polisi versus Laskar FPI berlanjut di lokasi ketiga, yakni rest area tol Jakarta sampai Cikampek kilometer 50. Di lokasi ini Laskar FPI akhirnya menyerah usai terlibat baku tembak dan kejar-kejaran. Setelah aksi kejar-kejaran sepanjang bundaran Badami sampai tol Cikampek, mobil Chevrolet Spin yang dikendarai 6 laskar FPI masuk ke area kilometer 50 arah Cikampek. Di lokasi ini, Chevrolet Spin kembali berupaya kabur, namun terhalang oleh mobil yang hendak keluar dari rest area. Polisi kemudian membuka satu persatu pintu mobil dan menginstruksikan 4 orang laskar FPI untuk turun tiarap. Tidak ada baku tembak di rest area kilometer 50 ini, laskar FPI menyerah dan mengikuti instruksi polisi. Selanjutnya ada keputusan pemerintah membubarkan FPI. Menurut Mahfud, keputusan membubarkan dan tidak mengaku FPI disepakati beberapa menteri dan kepala lembaga. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Mendagri, Menhumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Beber Mahmud MD mengumumkan pembubaran FPI. Kepala aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan FPI itu tidak dianggap ada dan harus ditolak karena tidak ada legal standing terhitung pada saat itu, tegas Mahfud MD. Di sini ada pembubaran ormas dengan kemunduran demokrasi. Pemerintah berencana menertibkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu itu akan memudahkan pemerintah untuk membubarkan ormas. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat pemerintah sebenarnya tidak perlu menertibkan Perpu tersebut. Bahkan dia mengatakan Perpu itu adalah bentuk kemunduran di demokrasi di Indonesia. Kata Yusril, berdasarkan UU Ormas yang berlaku sekarang, pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas. Kata dia, kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkan ormas, maka pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.